I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Ana Satya, NIM 2213062112. Di sini saya akan memaparkan artikel yang saya tulis, yaitu pentingnya pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di zaman era serba digital. Nah, istilah karakter diambil dari bahasa Yunani karisian yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan perilakunya jelek dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaiknya orang yang berperilaku baik sesuai dengan kaidah moral disebut dengan karakter mulia. Tujuan pendidikan karakter. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik, guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidik nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal atau non-formal dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti tahun 2015, penumbuhan budi pekerti atau PBP, bertujuan yang pertama, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidik karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga, atau menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian prinsip pendidikan karakter. Karakter Education Quality Standard merekomendasikan 5 prinsip untuk mewujudkan karakter. Yang pertama, mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. Yang kedua, mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Peran pendidik dalam penanaman karakter. Nah, penanaman karakter dalam dalam bidang pendidik adalah terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembinaan watak atau jujur, cerdas, peduli, tangguh, merupakan tugas utama pendidik. Yang kedua, mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi baik. Dapat mengubah kebiasaan senang tetapi jelek yang pada akhirnya menjadi benci.
tetapi menjadi baik. Yang ketiga, karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dan dengan sifat itu seseorang secara spontan dapat dengan mudah memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Yang keempat, karakter adalah sifat yang berwujud dalam kemampuan daya dorong dari dalam kelar untuk menampilkan perilaku terpuji dan mengandung kebajikan. Pendidikan di era digital. Zaman serba teknologi ini menjadikan anak terlihat sangat pasif dan jarang untuk bersosialisasi di keluarga maupun di masyarakat. Kebanyakan anak zaman sekarang lebih fokus untuk memperhatikan layar di depan matanya dibandingkan bermain dengan teman sebayanya, sehingga tak jarang anak kehilangan waktu berharganya. Anak-anak era digital telah banyak dimanjakan dengan teknologi yang serba canggih, seperti mencari bahan pembelajaran melalui situs Google. Permainan tradisional sudah banyak ditinggalkan. Ciri-ciri generasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi digital ramai-ramai membuat akun di media sosial untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Generasi digital cenderung lebih terbuka blak-blakan dan berpikir lebih agresif. Yang ketiga, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Yang keempat, generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, atau situs lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi yang ada di ujung jari mereka. Nah, dampak positif dan negatif dari teknologi digital. Dampak positif yang pertama, sarana penyampaian informasi-informasi suatu kejadian secara cepat, tepat, dan akurat. Yang kedua, mempermudahkan akses terhadap informasi baru, memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, media sosial mempertemukan individu dengan orang yang baru, mempertemukan individu dengan teman lama yang jarang sekali bertemu. Saran berbisnis. Yang keempat, membantu dalam mencari informasi bahan pembelajaran bagi peserta didik. Yang kelima, media hiburan. Yang keenam, sebagai ekstensi sebagai dalam media sosial. Yang ketujuh, mempermudah komunikasi meskipun dalam keadaan jarak jauh. Dampak negatifnya, yang pertama, anak bersifat individual, kurangnya tingkah laku pertemuan langsung atau interaksi antar sesama manusia. Yang kedua, temperamen kebiasaan bersosialisasi dengan media sosial, maka anak akan beranggapan bahwa dunia luar adalah ancaman. Yang ketiga, berita tanpa tanggung jawab, berita hoax, bully, rentannya kesehatan mata, terutama mengalami rabun jauh atau rabun dekat. Yang kelima, tak bisa menikmati hidup ketika menghadiri sebuah acara pesta. Kita malah asik berfoto tanpa menikmati acara pesta dan musik. Peran keluarga, guru, dan masyarakat dalam pendidikan karakter. Yang pertama, bagian A, peran keluarga dalam pendidikan karakter. Orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan karakter anak karena keluarga merupakan penyelenggara pendidik paling utama dan pertama sebelum pendidik berdampingan lainnya. Yang B atau bagian yang kedua, peran guru dalam budaya karakter di sekolah. Guru mempersiapkan berbagai pilihan dan strategi untuk menanamkan setiap nilai-nilai atau norma-norma dan kebiasaan ke dalam mata pelajaran yang diampunya.
Guru dapat memilih cara-cara tertentu dalam proses pembelajarannya, seperti menyampaikan berbasis kutipan yang berupa kata-kata mutiara atau peribahasa yang berkaitan dengan karakter, seperti cerita pendek, diskusi kelompok, membuat karangan pendek, dan sebagainya. Yang terakhir, bagian C, peran masyarakat dalam pendidikan karakter. Sekolah bersama komite, sekolah dan masyarakat secara bersama-sama menyusun suatu kegiatan yang dapat mendukung terwujudnya pembudayaan dan penanaman karakter yang baik bagi seluruh warga sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain seperti melakukan gotong royong, membersihkan tempat-tempat umum, seperti masjid, sungai, dan lainnya. Kesimpulannya, karakter seorang akan terbentuk bila aktivitas dilakukan berulang-ulang secara rutin, hingga menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan saja, tetapi sudah menjadi suatu karakter. Maka dari itu, pendidikan karakter harus dilakukan sedini mungkin, agar anak mampu menanamkan karakter yang baik sehingga mereka bisa membawanya hingga usia dewasa. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma-norma perilaku dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di era digital ini, peran keluarga, guru, dan masyarakat sekitar sangatlah penting dalam meningkatkan karakter calon penerus bangsa. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat.